Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Kuy, karena banyak yang request, jadi admin bakalan melanjutkan alur cerita manhwa yang membahas mengenai player terkuat yang kembali ke masa lalu untuk balas dendam pada para dewa pencipta tower. Tapi buat teman-teman yang belum menonton part pertamanya, alangkah baiknya kalian nonton terlebih dahulu Kuy, biar nyambung gitu cuy ke alur ceritanya. Dan untuk linknya admin sediakan di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal cerita terlihat Yung Hon yang berkata kalau mulai sekarang mereka harus memutuskan siapa yang harus dibunuh untuk tetap bertahan hidup. Lalu Yung Hon pun memegang pria tua di hadapannya yang akan dia bunuh. Semua orang yang melihat itu tampak tidak setuju akan hal itu. Mereka semua pun tampak panik. Namun Shin berpindah ke Kim Yoo-won yang telah membunuh puluhan monster di suatu tempat dan terus naik level. Kim Yoo-won pun mengumpulkan banyak kelereng di tasnya. Dan terlihat notif yang berkata kalau Kim Yoo-won telah mencapai level 20. Hal itu membuat Kim Yoo-won mendapatkan stat baru dan membuka Argent Powers. Lalu terlihat Kim Yoo-won yang menatap dinding atap dan berkata, "Hai kau mengawasi bukan?" Mendengar itu tiba-tiba sesuatu berkata, "Bagaimana kau bisa tahu?" Kim Yoo-won pun berkata, "Itu karena aku mencolok. Apalagi, kurasa membosankan mengawasi tempat lain bukan?" Lalu terlihat sesuatu yang menyerupai badut muncul di udara dan berkata, "Kau menjadikan pekerjaan yang membosankan ini menjadi lebih menarik. Dan sekarang kau benar-benar mencapai level 20. Dan dijelaskan bahwa badut ini adalah pesuruh dari administrator. Lalu Kim Yoo-won pun berkata kalau dirinya hanya beruntung. Mendengar itu, badut ini berkata kalau orang yang selalu menganggap segalanya keberuntungan sangatlah menakutkan. Lalu badut ini berkata, "Kenapa kau memanggilku?" Kim Yoo-won pun berkata kalau dia ingin menggunakan shop untuk membeli skill. Lalu terlihat badut ini yang memunculkan shop yang berisi berbagai item. Namun Kim Yoo-won berkata, "Apa hanya ini yang kau punya?" Badut ini pun menjelaskan bahwa hanya ini yang bisa kau beli di tutorial. Lalu Kim Yoo-won pun membeli item Monkai Eyes, yaitu mata yang dulunya milik monyet di Gunung Huago. Item ini seharga 2000 poin. Lalu Kim Yoo-won juga membeli sebuah skin pedang seharga 1500 poin. Lalu terlihat badut ini yang akan pergi dan berkata, "Sampai jumpa, semoga kau menikmati waktumu yang tersisa. Aku memegang harapan besar padamu." Mendengar itu Kim Yoo-won menyadari bahwa dirinya akan menjadi target pengawasan khusus. Lalu Kim Yoo-won pun menggunakan item mata monyet yang sebelumnya dia beli di shop, dan juga item pedang yang dialiri dengan Argent Power. Di sini tampak Kim Yoo-won yang telah bersiap melawan monster-monster yang berada di hadapannya. Namun tiba-tiba muncul bos tutorial kedua yaitu Mother Worm. Lalu dengan cepat monster ini pun mencoba untuk memakan Kim Yoo-won. Namun Kim Yoo-won dapat dengan mudah menghindari serangan itu, dan dengan cepat melompat ke atas kepala monster ini. Lalu Kim Yoo-won berkata, "Akan kubunuh kau dengan cepat." Lalu Kim Yoo-won pun menyerang kepala monster itu. Setelah itu dengan cepat Kim Yoo-won berpindah ke tubuh monster tersebut dan menusuk tubuhnya. Monster ini pun terlihat kesakitan. Lalu dengan cepat Kim Yoo-won menebas tubuh monster dari bagian atas hingga bagian ekornya. Dan Kim Yoo-won melompat ke atas. Dan terlihat bahwa monster ini telah bersiap untuk melahap Kim Yoo-won. Namun Kim Yoo-won berkata, "Terima kasih telah datang kepadaku." Dan dengan satu serangan Kim Yoo-won pun membelah kepala monster itu dan membunuhnya. Lalu Shin berpindah ke notif yang menunjukkan bahwa zona akan mengecil dalam waktu 30 detik. Akan tetapi saat waktu tersisa 3 detik, tiba-tiba saja hitungan mundurnya berhenti. Lalu notif pun berkata kalau tutorial kedua telah berhasil dilewati. Yung Hon yang melihat itu pun heran kenapa bisa selesai begitu saja. Lalu semua player mendapatkan 600 poin dan akan melanjutkan tutorial selanjutnya 15 jam lagi. Lalu berpindah ke Kim Yoo-won yang telah membunuh bos tutorial kedua. Dan tampak juga si badut yang telah muncul kembali. Lalu badut ini berkata tidak disangka-sangka bahwa manusia biasa bisa sampai sejauh ini hanya dengan tutorial kedua. Kim Yoo-won pun berkata kalau badut ini sangat berisik. Lalu Kim Yoo-won pun meminta imbalannya pada badut ini karena telah membunuh bos monster ini. Mendengar itu badut ini pun tidak menyangka kalau Kim Yoo-won tahu akan mendapatkan imbalan setelah membunuh monster itu. "Tampaknya kau telah memahami dunia ini." Mendengar itu Kim Yoo-won berkata, "Setelah sejauh ini tentu saja aku paham tentang dunia ini." Badut ini pun berkata kalau kebanyakan orang tidak tahu tentang ini loh. Namun Kim Yoo-won kembali menagih imbalannya. Mendengar itu badut pun berkata kalau Kim Yoo-won bisa memilih salah satu dari 3 hadiah. Yang pertama adalah berhak langsung menuju ke tutorial kelima. Jadi kau tidak perlu lagi melewati tutorial 3 dan 4. Mendengar itu Kim Yoo-won berpikir kalau sistem benar-benar licik. Apa mereka pikir tutorial ketiga dan 4 tidak bernilai bagiku? Lalu badut berkata kalau pilihan kedua adalah poin. Sepertinya tak perlu kujelaskan tentang poin. Lalu Kim Yoo-won bertanya, apa pilihan ketiga? Lalu badut ini pun menjelaskan bahwa pilihan ketiga adalah menghubungkanmu dengan Olympus. Mendengar itu Kim Yoo-won tampak terdiam. Lalu badut berkata, kau takkan tahu soal hal ini. Akan tetapi tutorial hanyalah perjalanan awal dari dunia ini.
Di menara yang luas ada 3 organisasi besar, yang juga berisi makhluk berkekuatan dewa yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, aku merekomendasikanmu untuk memilih Olympus, karena Olympus adalah salah satu organisasi yang memerintah menara. Jika kau memilih mereka, kau akan aman setelah menyelesaikan tutorial. Mendengar itu, Kim Yon berkata, kau bilang Olympus? Dan Kim Yon pun berpikir, aku tak pernah memprediksi hal ini. Memang benar, kalau aku meminjam kekuatan mereka, aku akan bisa memanjat tower lebih cepat dan lebih aman. Tapi, Kim Yon pun memilih pilihan kedua, yaitu poin. Dan notif pun muncul yang memberikan Kim Yon 10.000 poin. Mendengar itu, badut ini pun sangat terkejut dan berkata, kalau kau belum menggunakan poinmu, aku masih memberimu kesempatan untuk mengubah pilihanmu. Kau harus memutuskan dengan bijak. Kau tidak memilih Olympus karena kau tidak mengetahui tentang mereka, tapi nantinya kau akan menyesal. Namun Kim Yuan berkata, oi antek-antek, kalau kau kesini untuk melaksanakan perintah, maka kerjalah yang benar. Pilihan ketiga itu pasti kau belum mendiskusikannya dengan teman-temanmu, bukan? Dan pilihan tersebut pasti juga belum disetujui oleh administrator. Mendengar itu, badut ini tampak panik dan bertanya, bagaimana kau bisa mengetahui tentang administrator? Siapa kau sebenarnya? Lalu Kim Yuan berkata, terima kasih berkat kau yang banyak bicara di sini, aku jadi tahu apa yang harus kulakukan. Lalu Kim Yuan pun terlihat mengajukan permintaan untuk bertemu dengan administrator dengan biaya 1.000 poin. Lalu terlihat notif yang mengatakan administrator menerima permintaan Anda. Lalu di sini Kim Yuan berpikir kalau tutorial merupakan tempat yang harus dipisahkan dengan menara. Meski begitu, dari semua yang ada, Olympus terlibat dengan para antek-antek ini. Aku tak bisa membiarkan hal ini karena nantinya akan mengganggu rencana masa depanku. Lalu terlihat administrator yang muncul dan berkata, permintaan untuk bertemu saat tutorial hanya untuk 1.000 poin belaka. Jadi, apakah yang memintaku datang kemari? Lalu Kim Yuan pun memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah player dari tutorial. Lalu administrator berkata, begitu ya, jadi kau yang telah membunuh lebih dari 1.000 zombie di tutorial pertama? Aku sudah mendengar banyak tentangmu, Kim Yuan. Dan terlihat administrator yang bertubuh besar dan dipenuhi dengan rambut. Oke cuy, karena di sini susah untuk menyebutin administrator, jadi kita panggil saja dengan nama Thor. Dan di sini Thor bertanya pada Kim Yuan, bagaimana kau bisa tahu tentangku dan cara memanggilku? Kim Yuan pun menjawab kalau dia mendapatkan informasi tentang tutorial dengan usahanya sendiri. Karena informasi tersebut tidak diberikan olehmu atau Tower. Mendengar itu, Thor hanya terdiam. Karena dia bisa mengetahui seseorang yang berbohong atau tidak, dan yang dikatakan oleh Kim Yuan adalah kebenaran. Lalu Kim Yuan berkata kalau ada campur tangan Tower di sini. Mendengar itu, Thor tampak bingung. Lalu Kim Yuan berkata kalau Olympus membuat kontak dengan pesuruh badut. Aku ditawari sponsorship dari Olympus sebagai hadiah. Mendengar itu, badut ini tampak terkejut dan mencoba menjelaskan soal itu. Namun, belum selesai bicara, Thor langsung membunuh badut tersebut dengan satu pukulannya. Lalu, Thor berkata, Olympus bajingan, berani-beraninya menyebarkan pengaruhnya di sini. Lalu Thor berterima kasih pada Kim Yuan. Berkatmu, aku bisa menyingkirkan anggota yang terpengaruh. Lalu Kim Yuan pun berkata, kalau di tutorial kedua, setiap pencapaian harus diberikan hadiah yang setara. Aku menggunakan banyak poin untuk memanggilmu. Dan melalui dirimu, aku dikejar-kejar oleh pesuruhmu yang tidak setia. Menurutmu, bagaimana ini? Lalu Thor berkata, ketika bawahanku memeriksamu, sepertinya tidak ada keanehan yang layak diawasi darimu. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang menarik darimu. Pesuruh yang mendekati Ranker terbunuh di tutorial kedua karena peserta biasa sepertimu. Mendengar itu, Kim Yuan menganggapnya sebagai pujian. Lalu Thor pun duduk sambil tertawa dan berkata, kau mendapatkan pencapaian besar, hadiah apa yang cocok untuk itu? Namun Thor langsung berdiri dan sambil mengulurkan tangannya Thor berkata, kau layak menerima hadiah ini. Melihat itu, Kim Yuan berpikir kalau ini merupakan cara untuk menukar poin. Sepertinya hadiahnya lebih kecil dari apa yang kubayangkan. Akan tetapi, tiba-tiba muncul notif yang mengatakan bahwa Kim Yuan mendapatkan skill Master of Mana. Lalu terlihat tingkat pemulihan mana, resistensi mana, dan kesensitifan mana milik Kim Yuan sedikit meningkat. Arcane Power milik Kim Yuan pun juga meningkat 5. Dan terlihat Kim Yuan yang sangat terkejut dengan apa yang dia peroleh. Lalu Thor berkata, ku yakin kau akan puas dengan ini. Lalu Thor pun pamit pergi karena dirinya ingin mengatur bawahannya. Dan Thor juga berkata pada Kim Yuan, kita akan bertemu lagi setelah tutorial ketiga. Lalu terlihat Kim Yuan yang sangat tidak menyangka bahwa dirinya akan mendapatkan skill setingkat ini di tutorial. Yaitu skill Master of Mana. Ini merupakan skill pengendali mana, kekuatan yang dikendalikan dengan Arcane. Dan juga merupakan kekuatan yang lebih penting dari kekuatan apapun di menara ini. Lalu Kim Yuan pun menguji kekuatan ini dan mengeluarkan mana. Lalu dijelaskan bahwa mana yang Kim Yuan keluarkan adalah Mana Blades, yaitu teknik yang mengendalikan mana advanced
yang dapat digunakan ketika Air Strength Power mencapai 40. Kim Yuan pun tampak terkejut, dan tiba-tiba mana tersebut berontak dan menghancurkan beberapa bagian bangunan ini. Kim Yuan pun terlihat senang, dia tidak menyangka kalau efek skill ini sungguh luar biasa, meskipun masih kurang stabil. Lalu terlihat bahwa tutorial kedua akan selesai dalam 13 jam. Namun Kim Yuan terus memburu monster-monster ini meski ia telah mengalahkan bosnya. Lalu beberapa saat kemudian notif pun muncul yang mengatakan waktu tersisa 10 menit. Dan terlihat kalau semua orang tampak panik karena sebentar lagi tutorial ketiga akan dimulai. Namun tiba-tiba seseorang melihat ada peserta yang mendekat ke arah mereka sendirian. Ya, yang mereka lihat itu adalah Kim Yuan yang baru selesai membantai para monster di Dungeon bawah tanah. Namun tiba-tiba seseorang berteriak pada Kim Yuan kalau ada monster di bawahnya. Monster itu pun muncul dan bersiap untuk memakan Kim Yuan. Akan tetapi dengan sekali tendang Kim Yuan membunuh monster itu dengan sangat mudah. Semua orang yang melihat itu tampak sangat terkejut, begitu juga dengan Yung Hon. Lalu dengan sok pemimpin, Yung Hon pun menghampiri Kim Yuan dan berkata kalau dirinya sangat mencemaskan Kim Yuan yang menghilang selama tutorial kedua. Semua orang yang melihat itu pun bertanya-tanya apakah Yung Hon dekat dengan Kim Yuan, orang yang membunuh satu monster dengan kakinya saja. Namun notif muncul yang mengatakan bahwa tutorial kedua telah selesai. Lalu Kim Yuan pun pergi meninggalkan Yung Hon, dan Kim Yuan mengingatkan pada Yung Hon untuk tidak melewati garis apapun yang terjadi. Yung Hon pun bingung garis apa yang dia maksud. Lalu notif mengatakan bahwa tutorial ketiga dimulai. Bunuh 50 monster di sektor untuk mendapatkan 50 AdSense. Dan tertulis juga gerbang akan diaktifkan dalam 70 jam. Lalu terlihat berbagai macam monster yang telah muncul memenuhi kota. Melihat itu semua orang terlihat panik, namun tampak bahwa mereka tetap aman saat berada di dalam zona. Di sini Yung Hon mengingat perkataan sistem untuk membunuh 50 monster untuk mendapatkan 50 AdSense. Yung Hon pun panik dan berkata pada semua orang, apa kalian mendengar itu? Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Lalu scene berpindah diperlihatkan Kim Yuan yang telah mendapatkan mana AdSense sebanyak 132 AdSense. Itu telah melebihi misi sistem yang hanya 50 saja. Lalu Kim Yuan melihat monster-monster itu dan berkata, jumlahnya banyak ya. Apa aku bisa mengumpulkan sampai 1000? Dan di sini terlihat Kim Yuan yang bersiap menggunakan skill Mana Blades di hadapan para monster yang jumlahnya sangat banyak. Lalu terlihat bahwa skill Mana Blades telah selesai. Lalu Kim Yuan pun melancarkan skill Mana Blades-nya pada segerombolan monster di hadapannya. Kim Yuan pun tampak berhasil. Namun Kim Yuan menghabiskan banyak mananya untuk skill ini dan mengendalikannya pun tidak mudah. Tapi jika Kim Yuan meningkatkan stat dan keahliannya, pasti skill ini akan berguna nantinya. Dan terlihat Kim Yuan yang telah membunuh semua monster di hadapannya meski dia tampak sangat kelelahan. Lalu Kim Yuan pun mengumpulkan AdSense dari monster-monster tersebut. Dan dengan skill mata Monkai dan pedangnya, Kim Yuan pun berkata, aku tak akan menyanyiakan waktu yang kupunya. Lalu berpindah ke hari kedua tutorial ketiga di sebuah ruangan. Di sini tampak 3 peserta yang telah mencapai level 10. Lalu mereka melihat sebuah toko di dekat mereka. Melihat itu mereka tampak senang karena akhirnya bisa makan. Salah satu teman mereka pun segera menuju ke arah toko tersebut. Akan tetapi tiba-tiba tampak monster laba-laba yang berada tepat di atasnya. Dan langsung memakan kepala peserta ini dengan sekali serang. Melihat itu kedua orang ini langsung panik. Lalu tampak monster-monster yang bermunculan di dekat mayat temannya. Di sini Seong Chan berkata kalau jumlah monster-monster ini terlalu banyak. Lalu tampak Joeon yang panik, padahal dia telah berusaha keras untuk bertahan hidup dan levelnya juga lumayan tinggi. Lalu terlihat monster yang melompat ke arah Joeon, namun tampak Joeon yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Namun seketika Joeon pun menebas monster itu meski tidak kena, namun tanpa dia sadari dirinya pun tergigit oleh salah satu monster tikus ini. Seong Chan di sini juga tergigit oleh zombie. Mereka berdua pun terus berusaha untuk melawan monster-monster ini. Lalu tampak Joeon yang berkata kalau dia masih ingin hidup, kenapa aku harus mati di sini? Dan terlihat monster tikus yang lebih besar bersiap untuk memakan Joeon. Akan tetapi tiba-tiba monster tersebut mati dalam satu serangan. Joeon pun tampak bingung apa yang terjadi. Lalu terdengar suara yang berkata, kalian ribut sekali, aku lagi tidur oi. Sekarang aku jadi terbangun. Dan ternyata orang yang membunuh monster tadi adalah Kim Yuan. Dan part 2 pun selesai.